Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas podcast strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Dengan anggota kami, Ceciliana Jinggal Fatihah, Sama Indonesia. Syaira Zahra. dari kelas 11 MIPA unggulan 5. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materinya. Cus. Pertama, ada definisi ancaman. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Sedangkan ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Yang pertama, ada ancaman politik dari luar negeri. Contohnya yaitu satu tindakan terorisme. Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Paham-paham radikal datang dari luar negeri dan kemudian Indonesia menjadi target akan tindak terorisme yang bertujuan untuk beberapa hal, mulai dari mengganti ideologi Indonesia. Nah, ini ada contoh gambarnya yaitu Jokowi pantau lokasi bom Surabaya yang dipengaruhi oleh Afghanistan. Yang kedua, negara lain terlalu ikut campur urusan negara dan adanya campur tangan dari negara lain. Ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat merongrong kedaulatan bangsa Indonesia. Karena tentu saja negara lain memiliki kepentingan tersendiri di balik campur tangannya tersebut. Selain itu, intimidasi, provokasi, atau blokade politik juga merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Untuk itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Nah, selanjutnya ada ancaman politik dalam negeri. Yang pertama itu ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kriminal yang mana seseorang menggunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan KKN. KKN menjadi ancaman politik karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara dari segi finansial. Nah, ini tuh ada contoh gambar buat contoh yang pertama. Contoh video. Nih, bisa dilihat ya, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ayo.
Nah, yang kedua itu ada isu SARA. Politik SARA adalah suatu kegiatan yang dilakukan politikus dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat pemilihan umum. Bukan menjadi rahasia lagi apabila Indonesia tengah mengalami demonstrasi besar-besaran akibat merebaknya isu SARA yang kemudian dihubungkan dengan masalah politik, sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai kepentingan dari golongan. Yang ketiga itu ada makar atau kudeta. Makar atau kudeta ini adalah upaya untuk menggulingkan kekuatan pemerintahan yang sah guna mendapatkan kepentingan tertentu sesuai dengan undang-undang. Makar dan kudeta ini adalah tindak hukum dan dapat dikenakan pasal pidana kurungan. Yang keempat ada separatisme. Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan, memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Yang keempat itu ada separatisme. Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal sebagai OPM adalah gerakan separatisme yang terjadi sejak tahun 1963 pada tanggal 26 Juli 1965. Terjadi pemberontakan untuk pertama kalinya di Manokwari. Hampir semua anggota OPM yang bersenjata bermarkas di Papua. Organisasi Papua Merdeka ini beranggapan bahwa penyatuan wilayah Papua sedalam NKRI hanya merupakan hasil perjanjian yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada bangsa Indonesia. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Menurut Nur M.S. Bakri, strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila, yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta mampu melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia menentukan strategi politik Indonesia itu sendiri. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diperlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya di gambar, yaitu ada Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui oleh tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Upaya mengatasi ancaman di bidang politik dapat dilakukan dengan prinsip ideologi Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika, agar persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia tetap terjaga. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik. Mengembangkan demokrasi politik adalah bagaimana STP lembaga politik ikut menjunjung tinggi demokrasi. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah yang di dalamnya ada demokrasi yang sejalan aturan yang diterapkan.
Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Nah, ini ada contoh beritanya tentang menegakkan supremasi hukum.
Yang terakhir yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, ini juga ada beritanya tentang strategi tersebut. Next, ada cara meminimalisir ancaman politik sebagai warga negara. Yang pertama, jangan sampai jadi provokator. Yang kedua, jangan menyebarkan berita bohong yang berisu sara. Yang ketiga, menjadi masyarakat yang taat hukum. Dan yang terakhir, mengabaikan usulan dari negara lain yang bersifat negatif. Demikian podcast yang kelompok kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila podcast kami ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Yeay, kita kelar. Yeay. Oh iya, belum Akhirnya. stop.